Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan pastinya. Dan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah live streaming bersama dengan Galilea Community of Christ. Kita kembali berjumpa di pagi yang indah ini. Kita percaya sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi Allah kita Allah yang maha hadir, ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Bersama-sama kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami, mendeklar kemenangan kami di atas kayu salib. Tuhan telah melakukan segala sesuatunya untuk setiap kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami membawa hidup kami kepada tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat yang memegang setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, jalannya ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Kami mau meresponi dengan benar Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama boleh kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. To you, oh, I believe, I believe. I believe, I believe. Say I believe, I believe, I believe. Come on. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, oh, I believe, I believe, say I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Come on, sama-sama, to you, I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blinds are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nah, sama-sama jemaat Tuhan. To you, I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blinds are broken, strongholds. I believe in you, Lord. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe, I believe. Say I believe, I believe. Say I believe. I believe, I believe, oh, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, jemaat Tuhan. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tak mungkin, karena kita punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu, meninggikan kebesaran-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah. We believe in Lord, so we believe in you Lord. Oh, ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau beserta
mataku. Let's sing this song. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu. Masa depanku Tuhan, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Sama-sama katakan, walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, oh, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Oh, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh Yesus, kebesaran-Mu terjadi di hidup kami. Selama-lamanya kami berseru
bahwa Kaulah Tuhan dan Raja. Oh haleluya, Kau segalanya, Jesus Lord. Haleluya, kami tinggikan Kau Allah kami. Oh, You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, and my heart will see how great is our God. Your name, you're the name above all name. Jesus' name above all name. You are worthy of praise, and my heart will sing how great is our God. Come on, say how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Mari sama-sama jemaat Tuhan saja. How great, come on. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great, oh, how great is our God. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. One more time, church, come on, say how great to the Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great, and all we see how great, and all we see how great, is our God. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapak. Kembali Engkau kumpulkan kami Tuhan untuk sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Meskipun kami harus tetap beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Bapa yang baik, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Walaupun Tuhan kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami melalui media sosial Tuhan, tetapi sukacita kami tidak akan pernah berkurang Bapa. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk anak-anak-Mu. Kami Tuhan mempersiapkan hati kami untuk siap ditaburi benih-benih firman Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut sukacita firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semuanya tetap bersukacita. Walaupun sekarang ada yang masih tetap tinggal di rumah, ada juga yang sudah bisa keluar bekerja, tapi saya percaya sukacita kita tetap selalu membara. Sukacita kita tetap tidak akan pernah berkurang. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah mulai dibuka. Kalau orang keren bekennya bilang new normal. Jadi sudah mulai normal lagi, Saudara. Nah, kita nggak usah perlu khawatir, kita nggak usah perlu takut-takut. Asalkan kita tetap pakai masker, rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer, sudah kita harus tetap hidup sehat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara membaca Yesaya 43. Ayatnya yang ke-19 saya mau baca untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Atau mungkin saya tunggu deh supaya kita semua bisa baca sama-sama. Yesaya 43 ayatnya 19. Kita mau baca sama-sama. 3, 2, 1. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan dan firman Tuhan, ya dan amin dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Saudara terkasih, saya mau ajak Bapak Saudara untuk memperhatikan. Di sini dikatakan, lihat, aku hanya besar. Jadi ini adalah Tuhan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kemudian, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Tuhan berkata, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Nah, saya ingin mengupas sedikit demi sedikit. Di sini dikatakan padang gurun. Padang gurun saya artikan sebagai pergumulan, kemudian keadaan kita yang sedang kekeringan. Orang kekeringan itu bukan terus kekeringan gak bisa makan, itu enggak. Maksudnya kekeringan itu hati kita juga kering. Saya pernah melakukan satu perjalanan rohani di mana saya melihat padang gurun. Padang gurun itu sangat panas, yang ada hanya debu, air pun tidak ada, Saudara. Jadi ini benar-benar kering, benar-benar pokoknya bagaimana ya, ada kelaparan, ada kehausan seperti itu. Nah, itu padang gurun. Kemudian yang kedua, di sini ada sungai di padang belantara. Sungai itu menggambarkan tentang kehidupan kita. Sungai itu mengalir, kalau orang bilang air mengalir dari atas kemudian ke bawah gitu ya. Sungainya berkelok-kelok. Itu menggambarkan tentang kehidupan kita. Kehidupan kita itu enggak lurus-lurus saja, tapi kehidupan kita itu berkelok-kelok. Ada batu, kemudian saya pernah itu arung jeram. Jadi ada batu yang besar-besar, kemudian kalau sudah melalui airnya yang banyak batu-batunya, kemudian yang disebut arung jeram seperti itu. Nah, itu menggambarkan tentang kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan, dari air sungai itu di mana dia akan berlabuh? Pasti dia akan sampai di lautan. Lautan itu luas sekali. Lautan itu menggambarkan tentang kasih Kristus yang luas, yang tiada batas. Amin. Haleluya. Nah, di sini saya akan mengambil tema khotbah pagi hari ini, yaitu Tuhan pasti buka jalan. Bapak Ibu Saudara, ada dua, padang gurun dan sungai di padang belantara. Sungai di padang belantara. Walaupun di padang belantara tapi ada sungai. Walaupun di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita yang seperti apapun pasti ada sungai. Istilahnya pasti ada pertolongan Tuhan. Di sini
eh, dikatakan bahwa sungai di padang belantara, padang gurun, kehidupan kita yang selalu mengalami permasalahan, masalah kehidupan, masalah hidup itu akan terus kita alami selama kita masih ada di dunia ini. Masalah hidup itu ada dua. Yang pertama adalah masalah yang sengaja kita buat-buat. Yang kedua adalah masalah yang timbul karena perbuatan orang lain. Kemudian apa ya masalah yang sengaja dibuat-buat? Masalah yang sengaja dibuat-buat contohnya kesehatan. Loh, orang sakit itu kan gak kita buat-buat. Coba kita perhatikan. Saya pernah punya teman, dia memiliki sakit diabetes. Dia sudah tahu saudara kalau dia punya sakit diabetes. Berarti dia sudah tahu apa yang menjadi larangan untuk dia makan. Tetapi teman saya ini kalau sudah ngajakin ngopi itu bisa 4 gelas dia duduk betah sekali saudara. Akhirnya kemudian dia suntik insulin untuk menetralkan darahnya, gula darahnya. Dan apa yang terjadi akhirnya ginjalnya kena. Kemudian dia mulai tubuhnya udah mulai luka-luka. Itu artinya apa saudara? Masalah yang dibuat-buat sendiri. Orang sudah tahu punya tekanan darah tinggi. Tapi kalau makan sate kambing dia nggak ada aturannya. Itu namanya dia membuat masalahnya sendiri. Nah kemudian ada lagi masalah tentang pekerjaan. Kita selama di dalam pekerjaan pasti kita akan selalu bertemu orang-orang yang selalu tidak ada yang tidak sesuai dengan kita, yang tidak pas dengan kita. Kita anggap itu orang aneh. Kemudian dia nanti pindah pekerjaan lagi. Saya nggak bisa bu sama orang seperti ini. Dia pindah pekerjaan. Saya nggak bisa bu kalau ada orang seperti ini. Semakin lama lapangan pekerjaan kita akan sempit. Karena apa? Kita tidak bisa menerima orang lain yang kurang, yang tidak sesuai dengan hati kita. Nah, selama kita masih ada di dunia, kita akan tetap selalu bertemu dengan orang-orang seperti itu, saudara. Nah, ini contoh masalah yang kita buat-buat sendiri. Lalu bagaimana dengan masalah yang timbul karena perbuatan orang lain? Contohnya sudah banyak sekali. Kita nggak salah, kita sudah berbuat baik, tetapi kita selalu disalah-salahin. Kita nggak korupsi tapi dibilang kita korupsi. Asalkan kita tetap dalam keyakinan kita kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, pasti kita akan aman saudara. Banyak sekali orang-orang yang mengalami seperti itu. Nah tetapi anehnya, nah ini saya mau katakan. Tetapi anehnya banyak sekali masalah orang-orang itu adalah masalah yang pertama. Apa itu? Masalah yang dia buat-buat sendiri saudara. Amin. Masalah yang dia buat-buat sendiri. Saya pernah saya pernah melayani seseorang. Jadi kita itu bertemu dengan dia itu di satu ibadah saudara. Begitu selesai ibadah saya melayani di gereja itu, dia samperin saya. Bu boleh minta nomor teleponnya? Oke boleh. Besok harinya dia telepon saya. Bu, saya mau minta dukungan doa. Lu kenapa? Saya bilang, iya bu, saya lagi terlilit hutang. Loh, kok bisa? Akhirnya dia cerita. Nah, ternyata dia itu sedang melakukan bisnis dengan orang. Kemudian dia bekerja sama dengan orang dan dia bawa barang dari luar negeri dijual ke Indonesia. Kemudian dia janji dengan temannya nanti kalau kalau barangnya sudah laku kita bagi 2 hasil untungnya. Nah kemudian datanglah barang itu kemudian dijual dan laku. Apa yang terjadi? Apakah untungnya dibagi 2? Enggak saudara. Dia pakai sendiri. Dan uangnya yang tadi modal dari temannya dikembaliin enggak? Enggak. Jadi dia pakai semua buat muter. Nah akhirnya ternyata dia cerita kembali uang itu saya pakai untuk judi. Apa
Apa alasannya buat judi? Iya Bu, saya ingin ini berlipat kali ganda katanya. Kemudian dia ditagih sama temennya, sampai nangis-nangis, ditagih. Kemudian dia telepon terus. Tiap hari, tiap malam, nggak lihat jam saudara. Jam 1, jam 12, pagi-pagi dia telepon kami. Dia minta kami doakan. Apa yang dia minta kami doakan? Bu, tolong doain ya Bu, supaya teman saya lupa nggak nagih saya. Kemudian kita berdoa, suami saya bilang, lah ini gimana ceritanya? Lah kok kita suruh doain orang amnesia gitu ya? Orang jadi amnesia, jadi lupa kalau dia tidak harus nagih ke orang yang dia kasih pinjam uang gitu. Nah, saya jadi mikir, sama suami saya jadi mikir saudara. Lah ini kalau dia juga berdoa bagaimana? Kalau temannya juga berdoa gimana? Kita berdoa supaya dia lupa dengan utang-utang, nggak nagih lagi. Tetapi pasti di sana juga berdoa, Tuhan tolong jamah teman saya itu supaya bayar hutang. Ini kok kalau seandainya Tuhan itu kelihatan sama kita, ada yang doa, Tuhan lari ke sini. Loh gitu doanya seperti, oh kok dia manggil saya juga, dia lari ke sana saudara. Jadi saya kadang-kadang ya ampun Tuhan. Tapi ya apa boleh buat. Kami harus selalu mendoakan orang-orang yang ingin kita dukung doa. Akhirnya kami berdoa terus. Kemudian suatu hari dia telepon kami. Terima kasih ya. Kenapa? Aduh, terima kasih doanya dijawab Tuhan. Saya sama suami saya plonga-plongo saudara. Ini jawab doa nih. Iya, jadi saya kenal dengan seseorang, saya diajak bisnis lagi. Ini kalau untungnya bisa saya pakai buat bayar utang. Waduh, saya puji Tuhan. Saya sama suami saya lihat, ini karena doa kita atau bagaimana ini? Kemudian, kita sukacita kita ini. Tapi apa yang terjadi saudara? Beberapa waktu kemudian, agak lama dia gak pernah hubungin kita. Tahu-tahu dia hubungin kita. Apa? Tolong doain saya lagi. Loh kenapa saya dikejar-kejar utang yang kemarin? Nah saya juga melongo lagi saudara. Ini kok bisa? Jadi masalah yang kemarin belum selesai, kok ada masalah lagi tapi sama seperti itu. Katanya kemarin sudah ada jawaban. Saya tanya, loh kemarin kan sudah ada, katanya sudah ada pekerjaan. Saudara tahu untung dari pekerjaan itu berapa? 4 ember saudara. Kenapa nggak dibayar? Saya bawa judi lagi. Aduh Tuhan, tapi bagaimana? Saya tetap harus doakan orang ini. Saya nggak boleh lari, karena dia butuh Tuhan, saudara. Kemudian kita berdoa lagi. Gak lama dia hubungin, ternyata dia sudah di kantor polisi karena dilaporkan oleh temannya tadi. Di kantor polisi selama 20 hari, akhirnya dia bisa keluar, gak tahu entah uang dari mana, akhirnya dia bisa membayar. Saudara, Tuhan itu akan selalu buka jalan buat kita. Walaupun masalah itu datang dari diri kita sendiri, tapi Tuhan selalu buka jalan. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa ya orang salah seperti itu? Orang dia salah karena dirinya sendiri. Tapi kenapa Tuhan juga buka jalan nolong dia? Saya mau katakan, di saat dia dikirim seseorang untuk mengajak dia berbisnis, itu Tuhan sedang membuka jalan buat dia. Terus apakah kita yang nanti kalau kita ini punya masalah kita bikin sendiri, Tuhan berarti juga buka jalan. Tuhan akan selalu membuka jalan untuk anak-anaknya. Terlepas itu karena kesalahan kita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tapi mohon maaf, jangan sekali-sekali kita membuat masalah kita sendiri. Ya kalau ada pertolongan Tuhan. Ya kalau Tuhan akan tolong. Ya kalau Tuhan akan membayar semua hutang-hutang kita. Ya kalau Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik lagi yang kita minta. Tuhan, saya nggak mau bekerja di sini karena seperti ini, saya nggak mau pindah lagi. Ya Tuhan, saya nggak mau pindah lagi. Ya kalau Tuhan akan berikan pekerjaan buat kita. Kalau sampai Tuhan bilang, anakku, sudah waktunya engkau pulang. Kapan lagi waktu kita?
Ya, saudara, jangan pernah kita membuat masalah kita sendiri. Meskipun kita tahu bahwa Bapa kita sangat mengasihi kita. Bapa kita nggak akan pernah tinggalkan kita. Tapi jangan sekali-sekali. Makanya ini tadi, waduh, orang seperti itu kok selalu Tuhan tolong, selalu Tuhan tolong. Kenapa ya? Ini sangat berbeda dengan Yusuf, saudara. Kalau Yusuf, dia itu masuk penjara karena dia difitnah. Itu bukan karena kesalahan dia. Wajar dong kalau dia ditolong sama Tuhan gitu ya. Wajar dong kalau dia diangkat derajatnya oleh Tuhan. Wajar dong kalau dia akhirnya dipercaya. Karena dia tidak pernah melakukan kesalahannya. Nah, ini orang yang benar-benar sudah salah. Orang sudah dikasih jalan keluar, tapi dia ulangi terus. Tapi Tuhan tetap tolong. Ini seperti apa sebenarnya? Kok seperti ini ya? Kok Tuhan gak hukum dia? Saya mau katakan, saking kasihnya Tuhan kepada kita, Tuhan gak pernah hukum kita. Makanya kalau orang kadang-kadang kalau lagi sakit, dia lagi kesakitan atau aduh gimana Tuhan hukum saya ini karena saya sakit. Dia selalu berkata seperti itu. Tuhan hukum saya, makanya perusahaan saya, usaha saya bangkrut, saya gak bisa ngapa-ngapain. Dia selalu seperti itu. Dia selalu menyalahkan yang lain. Dia selalu menyalahkan yang lain. Dia gak pernah introspeksi dirinya sendiri. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dia gak pernah menghukum kita. Dia akan selalu memberikan jalan buat kita. Jalan supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia ini untuk apa saudara? Untuk orang-orang berdosa. Untuk orang-orang yang sesat. Untuk orang-orang yang tersesat maksud saya. Jadi Tuhan akan selalu buka jalan, ya kan? Nah, makanya kalau Yusuf mengalami satu kemenangan itu sudah biasa. Lalu apa yang terjadi? Kalau orang-orang selalu berbuat salah, selalu melakukan kesalahan itu. Apakah Tuhan akan selalu memberikan jalan terus sampai dia nanti terus melakukan hal-hal seperti itu? Tuhan selalu buka jalan. Tetapi Tuhan punya waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau orang dunia bilang kesempatan tidak datang 2 kali katanya. Gunakanlah kesempatan itu. Untuk apa? Untuk mengubah hidup kita. Supaya serupa dan segambar dengan dia. Amin. Coba kita perhatikan saudara. Musa membawa rombongan begitu banyaknya. Pasti ada yang anak-anak kecil, ada wanita, kemudian ada pria dewasa, ada yang tua. Kalau orang Jawa bilang udah sepuh, jalannya udah bungkuk-bungkuk saudara, udah tua. Udah gak bisa ngapa-ngapain, maksudnya lari juga gak bisa. Kemudian mereka dikejar oleh oleh Fir'aun. Oleh tentara dikejar, mereka hanya jalan kaki berlari-lari kecil. Karena kan ada anak-anak kecil, ada orang tua gak bisa larinya kenceng-kenceng. Kemudian dikejar terus saudara. Itu yang ngejar pakai kuda. Seperti apa cepatnya itu? Kita bayangin coba zaman dahulu kala. Kemudian begitu sampai mereka lari semua, akhirnya sampai di tepi lautan saudara. Begitu sampai di pinggir laut Teberau saudara. Mereka kebingungan. Aduh bagaimana ini? Ini seperti apa? Bagaimana seperti ini? Gara-gara Musa sih kita diajak seperti ini. Mereka saling salah-salahkan. Ada yang menjerit, ada anak-anak kecil yang nangis. Aduh mereka nangis. Karena mereka itu sebenarnya gak ngerti apa-apa. Orang tuanya nangis, anak-anaknya ikut nangis. Kita bayangin mereka menjerit. Waduh tolong. Kemudian apakah Tuhan tidak menolong mereka? Pasti dia tolong Tuhan, kami udah gak bisa ngapa-ngapain. Kami maju laut, ya kan? Anak kecil mana bisa ibu-ibu berenang di lautan yang begitu luas. Di belakang kami udah siap untuk membunuh kami Tuhan, tolong. Di saat yang benar-benar sudah, kalau udah sedikit lagi, udah miris, sudah sedikit lagi saudara. Kemudian Tuhan
sesuatu kepada Musa. Ayunkan tongkatmu di lautan. Akhirnya laut itu terbelah. Kemudian mereka lari-lari saudara, menyeberangi lautan yang sudah terbelah. Di saat kita sudah terhimpit, kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita udah di titik nol saudara. Sampai kita bilang Tuhan, kita air mata kita udah gak bisa keluar lagi. Kita udah gak bisa berbuat apalagi. Mau lari kemana kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah bener-bener kita mepet, udah gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita bilang apa? Tuhan tolong. Tolong aku Tuhan. Aku udah gak bisa kemana-mana lagi Tuhan. Tolong. Tuhan pasti buka jalan saudara. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Akhirnya mereka berlari-lari, mereka jalan. Akhirnya mereka sampai di seberang lautan. Dan mereka selamat. Amin. Sama seperti kehidupan kita saudara. Jadi setiap apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, baik yang kita sengaja ataupun tidak, Tuhan pasti akan buka jalan. Asalkan apa saudara? Asalkan kita mau menuruti jalan-jalannya Tuhan. Seperti di Yohanes 14:6 dikatakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan selain Tuhan Yesus. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui jalan ini. Tuhan katakan aku adalah jalan. Kalau kita mau mencari jalan, kita pengen cari jalan keluar, ikutlah Tuhan. Ikutlah Yesus. Kemana Yesus berjalan kita ikut saudara. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau seandainya kita lagi jalan-jalan, kita lagi jalan melakukan satu perjalanan Holy Land contohnya saudara. Kita kan punya pemimpin rohani, kita punya pemimpin regu. Mereka kan sudah tahu itu, wah kalau jalan Via Dolorosa tuh seperti ini. Kalau kita mau ke sana lewatnya, pasti dia udah hafal saudara. Dia udah tahu jalannya nanti lewat mana. Naik turun. Kemudian di belakang, kalau kalian mau melakukan perjalanan bersama saya, kalian ikuti saya. Betul ya? Kalian ikutin saya dari belakang. Kalau nanti saya belok kanan, kalian belok ke kanan. Kalau nanti saya belok kiri, kalian belok ke kiri. Kalau nanti saya turunin tangga, kalian ikut turunin tangga. Kemudian kita ikut. Kalau sampai ada seorang saja dia nggak ngikutin ketua regunya ke kiri, dia ke kanan, kira-kira hilang nggak dia saudara? Pasti dia akan hilang, tersesat. Udah gitu itu di negara orang, dia nggak tahu bahasanya, ya kan? Udah dia akan hilang. Kita mencari juga akan kesusahan. Amin. Kalau seandainya udah ketemu, kamu jangan ke situ, ke sini. Kemudian kita jalan lagi. Ketua regunya turunin tangga. Dia malah cari, aku nggak mau turun tangga, capek kaki saya. Dia berhenti. Terus kemudian kepala regunya apakah tinggalin dia enggak? Pasti dia bilang, ayo turun, jalannya di sini. Ayo, begitu ya saudara ya. Ayo turun, jalannya di sini. Ikut. Kemudian naik. Aduh saya nggak mau naik seperti itu, saya nggak mau, lutut saya sakit. Apakah ditinggal? Enggak. Ketua regu ini akan selalu sabar. Ayo, kita mesti naik ke sana, kan kita mau sampai di bukit sana. Enggak mau, ayo, masih sabar ini saudara. Tapi kalau seharian hanya ngurusin dia saja, kira-kira bagaimana? Ditinggalin gak sama ketua regunya? Tinggalin saudara. Itu ketua regu. Tapi Tuhan begitu sabarnya. Tapi ingat di dalam firman ini tadi saya sampaikan, akulah jalan,
kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan bukan jalan, ikutin. Kalau Tuhan bilang, jangan kamu berzina, jangan berzina, saudara. Kalau Tuhan berkata, jangan kamu melakukan hal-hal yang akan membuat engkau berdosa, jangan lakukan itu, saudara. Kalau Tuhan bilang, ikutlah aku, kita ikuti, saudara. Pasti kita akan menemukan jalan-jalan kita. Sudah pasti selamat, saudara. Amin. Kalau kita bilang, iya aku mau ikut engkau Tuhan, tapi kita seenaknya sendiri. Orang-orang kebanyakan seperti itu, saudara. Dia merasa kuat sendiri, saya bisa ngatasi sendiri, saya gagah perkasa. Pasti semuanya saya akan bisa beresin. Saya yakin orang yang memakai kekuatannya sendiri, dia nggak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Seperti pergumulan di dalam keluarga, kita sudah tahu bahwa suami itu adalah imam di dalam keluarga. Suami adalah wakilnya Tuhan buat keluarganya. Mau diapa-apain juga kita harus tunduk kepada suami sebagai seorang wanita. Di dalam firman Tuhan juga ada kan, kalau kita lagi perjanjian pernikahan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa sih sebenarnya yang Tuhan sedang bicarakan sama kita? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara kita nggak bisa, Yesus mana ya? Kalau zaman dulu murid-muridnya dia bisa melihat Yesus. Dia bisa melihat, oh itu Yesus. Tapi sekarang bagaimana? Aku nggak melihat Yesus. Berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Kemudian jalan yang mana yang harus aku mau ikutin? Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Makanya saya tadi katakan, kalau lagi perjanjian pernikahan kan seperti itu. Mau suaminya ini jengkelin, mau suaminya galak, mau ini, kita harus tetap tunduk kepada suami. Bu, tapi istri saya tuh cerewet banget, Bu. Udah bener-bener itu kata orang dunia itu kalau wanita itu 30 juta kata-kata. Tetapi tetap istri harus dikasihi. Aduh, istri saya sekarang, Bu, dulu waktu kami menikah itu, aduh pokoknya ramping, Bu. Langsing pokoknya, udah nyenengin banget. Tapi begitu anak kami udah 2, udah 5 tahun, Bu, kami berumah tangga, suami istri saya jadi langsung, Bu. Terus bagaimana? Waduh, melihatnya aja udah bosen. Udah gede banget sekarang. Terus apakah kita seenaknya sendiri? Kalau kita mau ikuti maunya Tuhan, kita mau dapat jalan-jalannya Tuhan, ikuti firman Tuhan. Kasihilah istrimu. Istrinya cerita lagi, gimana Bu? Saya nggak gemuk seperti ini. Suami saya kalau saya masakin dia bilang kurang asin, kurang manis. Padahal udah pas, Bu, menurut saya, Bu. Akhirnya dia nggak makan. Kan katanya nggak boleh, Bu, buang-buang makanan. Nanti kita berdosa, Bu, kalau buang makanan. Terus gimana? Ya saya makan sendirilah, Bu. Jadi jatahnya untuk 3 orang dia makan sendiri, saudara. Bayangin kalau sehari kita makan 3 kali. Dia 3 kali makan 3 porsi orang, saudara. Lama-lama apa enggak jadi seperti boboho, saudara. Jadi kita harus selalu saudara, kita harus selalu introspeksi kepada diri kita. Kita ikuti firman Tuhan. Kita mau ikuti maunya Tuhan. Kita mau ikuti jalan-jalannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada Bapa. Orang kalau mau mengikuti jalan-jalannya Tuhan, kita akan selamat di dunia dan di surga. Pasti kita masuk surga. Di dunia kita juga akan selamat, saudara. Karena apa? Karena hidup kita akan sukacita. Jangan saudara anggap kalau orang-orang memiliki segalanya itu sukacita. Jangan anggap saudara kalau orang gak memiliki segalanya itu menderita.
menderita atau sukacita itu tergantung kepada hati kita masing-masing. Amin. Kalau kita selalu bersyukur apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, itu kita sedang melakukan firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya, amin. Ya. Pasti saudara, pasti Tuhan akan buka jalan buat kita. Jangan pernah khawatirkan itu. Kalau kita mau ikut maunya Tuhan, kita akan selamat. Jangan kita bilang, saya udah ikut maunya Tuhan kok Bu. Saya pokoknya mau ikut firmannya Tuhan. Tapi kita suka nyomot-nyomot yang kira-kira gak enak buat kita. Allah gak apa-apa, yang lain yang penting kita lakukan. Allah gak apa-apa, yang penting seperti ini. Kadang-kadang orang, gak apa-apa, Tuhan kan maha pengampun, gak apa-apa lah sekali ini saja. Kalau kita sudah melakukan satu kesalahan sekali, dia bilang sekali ini saja, dia akan selalu melakukan kesalahan itu, kesalahan itu, kesalahan itu. Kalau kita gak cepat-cepat kembali ke jalannya Tuhan. Nah, kalau lagi ada masalah ini, aduh ampuni Tuhan, aku gak mau lagi, aku jalan sendiri. Kemudian kalau lagi di gereja dia nangis-nangis, Tuhan delala lagunya bagus saudara. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Semangat saudara. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu pasti lagunya buat saya. Itu pasti Tuhan lagi ngomong sama saya, pasti Tuhan buka jalan. Ya kan? Lah terus, asalku hidup suci tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Waduh, aku kemarin salah ya. Berarti itu jalannya buat siapa ya? Aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Sukacita saudara. Begitu dia keluar dari gereja, dia sukacita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Akhirnya benar dikasih jalan sama Tuhan. Wow, sukacita. Tapi apakah dia terus seperti itu, terus ikut Tuhan? Ada yang enggak saudara. Aman. Ada lagi satu lagi, dia berbuat dosa lagi. Dia melakukan kesalahan lagi. Kemudian dia terpuruk lagi, dia balik lagi ke gereja saudara. Pokoknya kalau dia ingat sama Tuhan kalau lagi ada pergumulan, balik lagi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Wow, Tuhan lagi ngomong sama saya. Janjinya Tuhan seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Amin. Senang banget dia saudara. Tapi ternyata gak dijawab-jawab sama Tuhan. Lama banget. Begitu udah lama-lama gak dijawab. Tiap hari dia doa saudara. Tiap hari dia berlutut di hadapan Tuhan sampai dijawab sama Tuhan. Tapi lama banget gak dijawab. Datang lagi ke gereja, lagunya merdu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia jawab sendiri, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau belum dijawab pasti Tuhan punya waktu. Dia gak sadar bahwa Tuhan sedang mengoreksi dirinya. Kemudian dia keluar dari gereja hari Senin saudara. Hari Senin kebetulan ada ibadah di kantornya. Kemudian di kantornya itu ibadahnya lagunya juga pokoknya yang menyentuh hati. Dia buka jalan saat tiada jalan. Semangat lagi. Begitu pulang di kantor dia setel lagu cedik. Apa lagunya saudara? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Drop lagi saudara. Akhirnya dia benar-benar udah seperti diombang-ambingkan. Tapi kalau kita mau mengikuti Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau sekali kita jatuh, kita bangun dan kita semangat, kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan, pasti kita akan selamat. Amin. Pasti kita akan selamat saudara. Enggak hanya kita mendapatkan sesuatu yang membuat lega hati kita, tapi kita pasti akan menjadi terang dan garam di dunia ini. Karena kita akan terus-terusan memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan.
Dan kita selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka. Jadi saudara, Tuhan buka jalan buat kita. Itu bukan hanya untuk menolong kita, tapi supaya kita juga bisa melakukan firman-Nya. Jadilah terang dan garam. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama terus belajar. Belajar untuk melakukan yang Tuhan mau. Belajar untuk mengikuti Tuhan supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Selalu belajar dalam firman Tuhan. Di saat kita kalau kita selalu membaca firman Tuhan, saya yakin kita pasti akan mendapatkan sesuatu terus menerus. Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan dalam Mazmur, berbahagialah engkau yang selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita akan selalu mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kita akan selalu ingin berusaha, terus berusaha sampai Tuhan bilang, waktumu sudah selesai. Dan kalau kita mengikuti Dia, kita yakin dan percaya kerajaan surga menjadi milik kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita sama-sama merenungkan. Mari saudara, mulai saat ini kita rendahkan diri kita. Kita kosongkan diri kita. Kita buang-buang jauh-jauh kesombongan kita. Agar tangan Tuhan menggandeng kita. Biar Tuhan menuntun setiap langkah kita. Biar Tuhan yang menunjukkan jalannya. Agar langkah kita sama dengan langkahnya Tuhan. Apabila Tuhan ke kiri, maka kita harus ke kiri. Dan apabila Tuhan ke kanan, kita juga ke kanan. Jangan pernah melawan Tuhan. Agar kita tidak jatuh di dalam lembah kekelaman. Agar kita tidak jatuh dalam dosa. Mari kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan jangan melakukan yang kita suka. Percaya saudara. Tuhan akan selalu memberikan jalannya untuk saudara. Dan kita semuanya. Hanya satu syaratnya. Yaitu kita harus mengikuti langkah Tuhan. Apabila hidup di dalam Tuhan, maka kita akan selalu selamat dimanapun kita berada. Bagi saudara yang sampai saat ini masih sering tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dan bagi saudara masih sering bersungut-sungut dan melawan Tuhan. Dan bagi saudara yang masih sombong. Seolah-olah saudara tidak membutuhkan Tuhan. Mari saudara, segera minta ampun pada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang tahu jalan kebenaran dan hidup. Yang melalui Tuhan Yesuslah untuk bisa sampai kepada rumah Bapa. Bagi saudara yang sekarang sedang dalam permasalahan usaha. Mungkin usaha saudara sedang terpuruk. Jangankan untuk berkembang, untuk bayar upah karyawan saja sudah sulit. Bahkan kita harus membayar hutang-hutang perusahaan. Kita sudah dikejar-kejar oleh debt collector. Bahkan harus menjual aset-aset kita. Karena hutang-hutang kita udah jatuh tempo. Atau mungkin kita di dalam masalah pekerjaan kantor. Atau saudara sedang ada di dalam masalah sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh. Sudah berobat kesana kemari, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Hubungan suami istri
yang kurang harmonis, bahkan sudah berada di ujung tanduk, sudah mau bercerai berpisah, gak ada jalan keluar lagi. Mari saudara, Tuhan Maha tahu setiap masalah kita. Tuhan kita pasti menolong dan Tuhan tidak akan menuntun kita ke jalan yang salah. Pasti Tuhan akan menuntun setiap jalan-jalan kita, jalan yang benar. Ingat bagaimana ketika Musa dan bangsa Israel terpojok di pinggir pantai, sedangkan di belakangnya ada tentara-tentara Firaun. Saat itu Musa berseru minta tolong kepada Tuhan, tolong. Tuhan hadir menolong Musa dan bangsa Israel, saudara. Dan kita percaya Tuhannya Musa adalah Tuhan kita, Tuhan yang sama yang kita sembah. Mari, saudara yang saat ini sedang terpuruk, pasti Tuhan akan tolong saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, janji-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, serahkan diri. Haleluya. Yes Lord. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini sama-sama. Kita sama-sama berlutut di hadapan Dia, saudara. Saya ajak saudara untuk berlutut di hadapan Dia. Turun dari kursi saudara, berlutut di hadapan Dia. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, bulatkan diri. Yes. Amin, Jesus. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau serahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau minta ampun Tuhan untuk setiap kesalahan kami di hadapan-Mu saat ini Bapa. Pagi hari ini kami serahkan diri kami Tuhan. Haleluya. Yes Lord Jesus. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Minta ampun Tuhan atas segala kesalahan kami, keteledoran kami Tuhan. Kami mau berbalik Tuhan kepada jalan-jalan-Mu.
Kami mau balik Tuhan di dalam jalan-Mu yang benar ya Bapa. Kami mau melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Kami percaya Tuhan, Engkau akan buka jalan-jalan kami. Engkau akan buka jalan-jalan kami Tuhan. Yes. Haleluya. Sering ku tak mengerti. Mari saudara angkat pujian ini. Yes Jesus, buka jalan Tuhan. Tanpa 1000 tanya Tuhan kami percaya. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini. Haleluya. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri. Genapi karya-Mu. Serahkan dirimu, serahkan diri. Genapi karya-Mu. Inilah bukti Tuhan, di mana kami sudah menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau akan buka jalan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bapak terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan iya dan amin. Tuhan, kami teringat Tuhan akan kasih-Mu yang selalu baru buat kami. Mulai hari ini kami akan merasakan kasih yang baru dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan selalu berbicara kepada kami pribadi, lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan berakar dan bertumbuh di dalam hidup kita. Dan kita semua bersyukur atas kasih Tuhan. Dan saat ini pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan hosti dan anggur untuk sama-sama dibentuk menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setiap kali kita mengangkat, kita declare kemenangan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Sama-sama boleh kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Baik Bapak Ibu, siapkan dirimu untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara yang punya hosti, punya anggur, silakan dipersiapkan. Kalau saudara tidak sempat mengambil hosti di gereja dan anggur di gereja, saudara bisa mempersiapkan roti dan sirup yang ada di rumahmu. Saya jemput kita semua berdiri.
Mari kita siapkan hati dan hidup kita terima tubuh darah Tuhan. Saya akan bacakan dulu firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari saya jemput kita berdiri dan mari kita angkat hosti dengan tangan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Mari kita berdoa, katakan apa yang saya katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaan, kesusahanku, kemiskinanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat darah Yesus. Katakan bersama-sama apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Aku berjanji hidup dalam pertobatan. Yang menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus Kristus yang mulia ini memvaksinasi tubuhku, sehingga semua virus, kuman, sakit penyakit tidak bisa mendekat dalam tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus Kristus. Mari saudara kita bersyukur untuk tubuh darah Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan atas tubuh darah-Mu yang sudah kami terima menyatu dengan tubuh darah kami. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut, sebab Engkau beserta dengan kami. Kami percaya di saat-saat sukar seperti ini, Tuhan memproteksi kami, sehingga kami bersama keluarga terpelihara. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti streaming ini, Tuhan berkati mereka, jumpai mereka, jamah setiap mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pemulihan. Engkau juga yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak ini, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan, berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Melalui minyak ini, kuasa Tuhan Yesus dinyatakan, sehingga setiap orang yang diolesi dengan minyak ini ketika dia sakit disembuhkan. Nama Tuhan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari saudara kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami yang terangkat, kami serahkan seluruh hidup kami, masalah, tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Tangan yang terangkat artinya kami hanya mengandalkan Engkau. Dan kepadamu kami menyembah, kepadamu kami menanti pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya Indonesia ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Situasi pandemik yang masih berlangsung saat ini, kami percaya setiap orang yang berlindung kepadamu terpelihara dan terhindar dari setiap serangan virus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Para dokter yang menjadi barisan terdepan untuk menyelesaikan atau melawan virus 19 ini Tuhan. Tuhan berkati semuanya dan mereka diberikan kesembuhan, pertolongan Tuhan atas mereka. Di dalam nama Yesus, pemerintah Tuhan berkati, pemerintah yang ada saat ini. Kami doa supaya pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, kabinet, menteri-menterinya, juga gubernur, bupati, wali kota, sampai camat, bahkan juga kepala-kepala desa, kelurahan, diberkati semuanya. Maka kami percaya melalui ibadah ini kami terima berkat Tuhan. Dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau. Diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Diberkati apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.